Selamat pagi, selamat bertemu kembali beribadah di pagi hari ini ya saudara. Walaupun ya dirasakan pagi ini hawanya agak sejuk, tidak mengurangi untuk kita berbakti, memuji, memuliakan nama Yesus. Mari pagi hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Percaya ku aman dalam-Mu. Percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya minta Ibu Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, Engkau yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami adalah perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau yang akan memimpin kami, menyertai kami di dalam ibadah kami ini mulai awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, yang akan memimpin seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pada sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang memegang lighting LCD, yang memainkan tamborin, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, besar kecil, dari depan sampai ke belakang. Tuhan yang akan mengurapi kami semua, yang akan memimpin kami semua, yang akan membawa kami terus ada di dalam hadirat Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, bawa mereka untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang akan mencuri perhatian kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, kami hancurkan, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang berhak memimpin kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau, kami mau memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin kami sepanjang ibadah ini.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Ya saudara ya, seringkali saya itu kalau masuk ke gereja, apalagi kalau sudah berdiri di sini ya saudara, saya ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Amin. penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan baik, Amin. Tuhan begitu baik, ya saudara. Tapi begitu turun dari sini, keluar dari gereja ini, ngelembosi lagi saudara. Tapi di sini tidak ada ya saudara. Amin. Setia kepada Tuhan Yesus. Iya, mari kita nyanyikan Gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Mari kita bangkit berdiri saudara. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wangi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wangi gandol Gusti.
saudara. Ya indah Gusti. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita tetap bangkit berdiri ya saudara. Kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memuji Dia, percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, Tuhan berlindungku, dan Dia akan tenang menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan berlindungku, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, ku yakin kau hadir di sini.
bangkit berdiri saudara. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Engkau menghidupkan kami, rohani kami, iman percaya kami, biar kami menyembah, biar kami datang, biar kami melayani Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, disembah. Biarkan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami sebentar rindu menikmati berkat firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, biarlah melalui setiap firman yang disampaikan benar-benar datangnya daripada Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama menikmati firman Tuhan, kita rindu ya. Kita pergunakan waktu ya. Hanya 30 menit paling lama kita mendengar firman Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Kita rindu supaya setiap pelayanan kita, setiap kesetiaan kita datang pada hari ini juga merupakan bagian dari kita melayani Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya dari kutuk dosa, dari kematian. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Kemudian ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya maksud saya oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Alasan mengapa kita datang beribadah, mengapa kita datang untuk melayani Tuhan, alasannya karena pertama kita dipanggil untuk menyembah, kita dipanggil untuk melayani. Karena kita diciptakan agar kita ini bisa mengatur hidup kita, memanage hidup kita, supaya hidup kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Melalui hadir di ibadah, melalui pelayanan kita, melalui doa kita. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-6, bahwa alasan pertama kita adalah dipanggil untuk melayani Tuhan. Dikatakan Yesaya 43 ayat yang ke-6, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan
menciptakan kita manusia, saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan supaya melalui kehidupan kita yang sudah dipilih, kita yang sudah dikuduskan atau dipisahkan dari dunia ini, supaya kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala. Melayani Tuhan untuk semua orang, semua murid-murid, orang-orang percaya. Mengiring Tuhan Yesus berarti melayani Tuhan, menyembah Tuhan sepanjang melayani Tuhan sepanjang hidup. Melayani Tuhan merupakan pekerjaan yang mulia. Tuhan memberikan kepada kita, setiap kita masing-masing punya karunia dan kita dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Kita datang di sini juga melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan. Juga ada karunia khusus yang Tuhan berikan supaya setiap anak Tuhan ambil bagian dan terlibat di dalam pelayanan. Nah, di sini sudah ada tamborin, ada tim PAW. Kita bersama-sama di sini untuk melayani Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Jadi mengapa harus melayani Tuhan? Karena mengiring Tuhan Yesus ini berarti kita melayani Tuhan. Dan merupakan pekerjaan yang luar biasa, yang mulia, yang kalau kita diberi kepercayaan dalam pelayanan di gereja, ini suatu berkat kita lakukan. Alasan mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama, karena pelayanan ini adalah perintah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya orang tua yang sudah membesarkan anaknya, pasti anaknya akan melakukan sesuatu untuk orang tua. Karena sudah dibesarkan, karena sudah dipelihara. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Karena kita sudah dimenangkan, karena kita sudah diselamatkan. Jadi pelayanan ini adalah perintah Tuhan. Jadi setiap umat bisa ambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin kita berdoa, mungkin dalam komunitas, dan kita ambil bagian dalam pelayanan apa saja. Kemudian yang kedua, pelayanan ini merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukti kita karena Tuhan sudah mengasihi, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Tuhan yang terlebih dahulu, makanya kita harus kembali hidup kita, sisa hidup kita yang Tuhan percayakan, mari kita supaya berguna bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu setiap minggu usahakan kita hanya 1 kali setiap minggu. Kita harus mempersiapkan rindu untuk datang di rumah Tuhan, berhimpun bersama dengan jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, bukan ke tempat lain, ke tempat penghiburan, ke tempat menurut kesenangan diri kita, daging kita, tetapi kita datang ke rumah Tuhan. Supaya apa? Kita menikmati bait-Nya. Supaya apa? Kita menikmati kemurahan, kita menikmati firman Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan dalam bentuk apa saja. Itu merupakan wujud kasih kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya.
Kita tidak bisa membalas pengorbanan Yesus yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, pelayanan harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi setiap kita ini, khusus yang pelayanan yang ada di sini, ada tanggung jawab. Ya, artinya kita di sini itu dipersiapkan. Setiap pelayan di sini ada doa pelayan setiap hari Jumat. Nah, kita harus. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta, kita berusaha misalnya di sini untuk WL itu lagu sudah dikirim. Ya, supaya apa? Dipelajari supaya nanti waktu latihan enak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian supaya ada kebersamaan. Kita menikmati hadirat Tuhan melalui pelayanan kita. Kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bagi pelayan yang di sini misalnya gitar, drum, ya di tempat lain saudaraku. Habis main musik di sini, kemudian waktu dengar firman Tuhan, wis aku wis mari tugas kok. Di sana main game. Di belakang. Nah, kemudian pernah saya lihat, ayo dengar firman Tuhan di sini. Batinku wis masnya nyekel HP lu sampai lecet dipegangi terus. Padahal di rumah di sini cuma berapa jam. Dengar firman Tuhan itu paling lama berapa jam, Saudara? 30 menit lewat sedikit. Nah, apalagi dikasih 1 jam, waduh gak karu-karuan saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita tanggung jawab kepada Tuhan. Juga semua jemaat yang ada di sini juga, waktu dengar firman Tuhan juga, ya yang dibuka ya Alkitab, bukan yang lain saudara yang dikasih Tuhan. Memang tantangan dengan HP itu banyak hal saudaraku, kadang-kadang kering-kering, waduh ada job, ada panggilan, nanti ketemu. Nah, sudah nanti aja dipikir kalau sudah ibadah. Amin. Diperiksa HP-nya Alkitab ya. Oh iya, di sini. Kemudian kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Pelayanan kita itu dihargai oleh Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, mari jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala Tuhan. Kita tetap semangat. Amin. Waktu enek, waktu penak semangat, waktu gak enak, waduh, hilang semangat. Kita tetap jangan kendor. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tetap semangat. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan. Semangat itu penting. Kalau kita sakit gak ada semangat, gak sembuh. Bekerja kalau gak semangat, ya pekerjaannya gak maksimal. Itu semangat. Dengan semangat, dengan gigih, dan kita akan meraih hasil. Dan apa yang kita lakukan di dalam kita melayani Tuhan, bahwa pelayanan kita diperhitungkan, dihargai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Arti pelayanan di dalam Yesus itu apa? Pelayanan itu adalah penyerahan diri seutuhnya, ya. Segenap hidup kita berikan, kita serahkan kepada Allah. Ini sebagai respon atas apa? Yang kita baca ayat tadi. Atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan, yang telah menghidupkan. Kalau kita sampai hari ini bisa bernafas.
Kalau kita sampai hari ini kita diberi kekuatan, tidak ada alasan untuk menolak, tidak ada alasan untuk datang beribadah, tidak ada alasan untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan bisa bersifat langsung, itu seperti tadi yang tampil WL, aduh, luar biasa, WL-nya semangat ya. Terus Tuhan pakai ya, kita semua yang di sini bisa dipakai oleh Tuhan melalui doa. Yang di sana ada asher, ada penerima tamu, ada tamburin, ada pemain musik, kemudian ada jemaat yang menggunakan tenaga untuk tepuk tangan, untuk mengangkat tangan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ini secara langsung. Juga melalui apa? Penyembahan, melalui doa. Kemudian juga bisa kita melakukan pelayanan kepada orang lain. Ya, saudaraku, ini memang seringkali bahwa kita melakukan perbuatan yang baik yang kita lakukan itu sebenarnya semuanya apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja. Dan saya percaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memampukan kita. Karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pergunakan, kita lakukan semuanya itu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, kita tetap kuat. Jangan goyah, ada hambatan, ada tantangan, kita kuat. Dan giat selalu, semangat selalu. Gak semangatnya hilang, tapi selalu, continue terus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika pendeta Betani datang ke rumah minta tolong pesa, jadi pesa ini pelayanan ditambah lagi, bantu di main musik di Betani, kemudian bantu lagi di Jombang. Di Jombang itu ada gereja Betani juga. Ya diminta untuk jemaatnya itu karena itu termasuk rintisan, saudara yang dikasih. Tapi rintisan gerejanya itu sudah bagus, alat-alat musiknya sudah bagus, tapi ya sudah ada jemaat, ya diminta untuk membantu. Jadi setiap Sabtu, Jumat, terus apalagi ada doa, ada hari-hari, terus waktu diminta, ya, kemarin diminta di kandangan sudah 2 tahun. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan walaupun bukan GPDI, yang penting masih di dalam pelayanan. Kalau sungguh-sungguh ya, pesa ya, berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu, konsisten, profesional, apa yang dilakukan dalam pelayanan apa saja, saya percaya jerih lelah itu tidak menjadi sia-sia. Ya mungkin nanti mengurangi ya kegiatan di sini, tapi tidak apa-apa. Ya papai sehat ya. Kemudian
pelayan musiknya juga sudah ada biar berkembang, tapi tetap minggu ibadah di tempat ini. Hari ini sebentar lagi juga diminta kemendalan, ada tim dari Jakarta kemarin itu yang ngelayanin di Kandangan, KKR Pemuda Remaja, kan timnya itu dibagi nang gereja sana, ada gereja sana, nanti besok akan habis ini berangkat ke Mendalan untuk pelayanan main keyboard kalau nggak salah. Ya, agar pelayanan tidak lesu, menjadi lesu, berarti ada hambatan, saudara. Hambatannya apa? Dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama karena tidak ada disiplin dalam diri kita. Kita perlu disiplin. Dalam pelayanan itu harus disiplin. Latihan. Saya kepada pemain musik, dengarkan. Supaya apa? Jadi kita ini peka, saudara yang dikasih Tuhan. Disiplin dalam doa yang saya katakan tadi, disiplin mengatur hidup, mengatur waktu. Kalau besok mau pelayanan, ya jangan sampai tidur malam. Nah kalau tidur malam karena pegang HP terus waktu pelayanan, ya ngantuk, ya enggak maksimal, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar disiplin, mengatur waktu, memanage. Jadi melayani hari ini kita sudah persiapkan. Makannya, waktu WL, mangan kerupuk, mangan yang berminyak-minyak. Nah waktu nyanyi di sini suarane ngorok, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, ini hambatan dalam melayani karena mementingkan diri sendiri. Sebenarnya melayani itu harus berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, melupakan. Wah, iki aku sibuk. Wah, aku ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bagi Tuhan kita tetap berusaha. Ya kemarin Pak Gunawan waktu tugas ini, Om nanti kalau saya ini perjalanan ke Surabaya manten, nanti kalau saya beliot, maksudnya itu capek atau bagaimana? Ternyata enggak capek, tetap semangat. Suaranya sih keluar tadi Pak Gunawan, luar biasa. Ya, untuk Tuhan kita lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah menyenangkan, Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Kemudian ini juga hambatan loh. Melayani juga karena apa? Ingin dipuji. Nah, kalau di gereja-gereja besar saudaraku, ada gereja besar saudara yang dikasih Tuhan. Wah, aku kalau tampil di gereja besar itu jemaatnya banyak, aku tampil di depan, wah. Jadi bukan Tuhan yang dipuji, dirinya ingin dipuji. Wah, aku ini pemain bass, bagus. Ya. Oh, aku pemain keyboard, wah aku WL, aku singer. Tidak usah, kita ini biasa saja, biarlah Tuhan yang terbaik. Kita diberi karunia, kita diberi talenta. Ya, memang manusia itu kalau dipuji itu senang, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi lek dielek nih, disalah nih, tidak seneng. Biarlah kepujian, hormat itu hanya bagi Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga motivasi pelayanan itu supaya tetap benar dan kudus. Jadi berusaha pelayanan kita ini benar dan kudus. Kita berusaha, kita memang ada kekurangan, kita ada kelemahan, kita tetap memberi yang terbaik. Kalau mungkin ada ide, ya, untuk demi kebaikan dalam pelayanan, ada usulan, ada saran. Kalau itu demi pelayanan, demi untuk kemajuan pelayanan di gereja, itu kami juga rindu.
ada ide, ada usulan, ada masukan bagaimana nanti supaya ini kita lebih baik lagi. Walaupun kita ini sederhana di tempat ini, ya dengan fasilitas yang ada, tapi kita mensyukuri saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita pergunakannya. Gereja ini diberikan oleh Tuhan, kita pergunakan yang terbaik ya untuk kita supaya gereja ini bertumbuh berkembang. Kemudian belajar bertanggung jawab untuk semua pelayanan, baik itu pelayanan yang terkecil sekalipun. Pelayanan itu banyak sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar bertanggung jawab. Setiap apa yang dipercayakan kepada kita ya itu adalah pelayanan yang dari Tuhan, kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya. Kemudian juga perlu kita punya dedikasi. Kita memiliki pengabdian. Kemudian supaya apa? Pelayanan kita itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya punya teman saudara yang dikasih Tuhan. Dulu GBDI, dia pendeta sebenarnya, ya pendeta, ya sekolah Alkitab di Manado sama-sama saya. Karena pinter main keyboard, pinter main musik, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian pindah dari GBDI ke Jakarta, satu gereja, dikasih fasilitas saudaraku, kasih rumah, terus kendaraan, tapi untuk gereja di situ, jadi pelayanan di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Ke Australia, kemana saja. Kalau bagi saya itu organisasi itu adalah alat Tuhan. Nah, saudara yang teman saya juga dari kampung, orang desa, pinter main bass, dibawa di Malang, juga masalah hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Makanya di sini jangan remehkan loh. Kalau kita punya pelayanan karunia yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan luar biasa. Tapi kalau di kota-kota itu dipakai luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan memperhatikan yang melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat waktu saya di Manado, saudara. Saya pelayanan KKR itu 3 malam, 4 malam, 7 hari, sering itu. Saya di sekolah kitab itu ada tim namanya Laharui, grup band, sekolah Alkitab. Di situ bawa truk, salon besar, saya memikuli salon, ini gini besar gini, power, box sound box begini, kemudian timnya itu bergantian. Ya, nanti siapa yang WL, yang main musik bergantian, saudara. Kemudian ke desa misalnya, ke ujung seperti ke Mendalan begitu. Ya, ke Mendalan. Jaraknya itu 30 menit, ada yang 1 jam perjalanan. Tengah malam kadang-kadang numpak di mobil terbuka itu loh, seperti mobil engkel itu. Saya ngalami di situ. Terus saya punya teman namanya Pangumbahas. Dia pemain band di Kambuna. Dia sekali main thread ini 500.000 saudaraku. Di Kambuna itu kan ada grup bandnya itu. Terus pelayanan saudaraku. Sis, wah aku tampil di dunia ini artis-artis sekali main itu begini. Lah aku saiki lho di dhuwur truk ini usung-usung ora ale apa-apa saudara yo. Engko dari gereja situ pulang dikasih 15 atau 20 ribu. Loh, zaman itu saudara yang dikasih Tuhan. Tapi makannya di situ, makan terus, iwak tikus, iwak macam-macam. Paniki itu kelelawar, kalong itu. Macam-macam saudaraku, ikannya orang Manado itu. Nah, tak makan di sana tuh enak saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini pengalaman saya melayani Tuhan tuh seperti itu saudaraku. Tapi apa yang kita lakukan, teman saya itu sampai rela meninggalkan pemain band di Kambuna, kapal itu,
kemudian dia mau melayani Tuhan, sekolah Alkitab, dan sekarang jadi gembala di Jakarta. Luar biasa, gereja dan jemaat besar di Jakarta. Teman-teman saya sudah di sana itu senang ya. Jadi gembala, rata-rata jadi gembala, ada yang jadi MD, jadi majelis daerah, dan setiap pelayanan yang kita lakukan, barang siapa melayani aku, di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Waktu saya, piye masa depanku nanti ya, piye nanti hidupku ya. Sepertinya saya waktu jadi pengerja itu kayak ngingoni babi, kemudian nyapu, ngepel gereja, kemudian pekerjaan-pekerjaan, melakukan itu. Kami hidup hanya untuk melayani Tuhan. Terbukti sampai sekarang ini Tuhan, termasuk Tuhan tidak meninggalkan saya loh. Tuhan, saya diberkati rumah di situ, saya diberkati gereja ini. Itu kalau bukan karena Tuhan, datangnya itu bagaimana? Cara Tuhan itu luar biasa, saudara yang dikasih. Kalau menurut hitungan uang, aduh, nggak mungkin, nggak bisa. Kalau ini dirupiahkan nilainya, saudara yang dikasih Tuhan, waduh, tanahnya aja saru berapa sekarang, bangunannya berapa. Nah saudara, tapi kita bukan pamer seperti itu, tapi bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita. Kalau kita juga sudah diberkati, dipelihara, diberi sehat, diberi kekuatan, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya, mari kita lakukan tenaga, harta, kekuatan kita. Kalau kita lakukan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Siapa saja yang bisa melayani. Namun tidak semua bisa memahami pelayanan yang sesungguhnya, ya, bahwa mungkin menganggap, wah ini pekerjaan pendeta, ini pekerjaan pelayanan. Mungkin sekali waktu di sini nanti Mbak Erna bisa khotbah di sini minggu, Mbak Kesi juga bisa khotbah minggu, dikasih tugas, enggak apa-apa. Ya, siap? Nah, nanti sekali waktu, ben sama-sama kita melayani, kemudian nanti gembala akan menutup, memberikan penutupan, membantu penguatan dari firman Tuhan. Jadi nanti sekali waktu, pas misalnya saya pelayanan, ini tanggal 31 saya akan pelayanan ke Mendalan. Jadi sakne, aduh Bu, aku ibadah. Ibadahnya sama. Wis malah diundur jam 9:30. Ya, siapa yang mau ikut? Ya, mobil saya cuma ada cukupnya 6 orang. Nanti tanggal 31 BA sama saya aja. Oh, saya ikut, rencana saya Victor kerja paling enggak bisa. Saya Pesa sama mamanya. Kalau mau ikut pelayanan, ikut. Nah, nanti kalau sudah cukup, sudah cukup. Nah, kalau misalnya nanti saya pelayanan diundang ke tempat lain, saya enggak nolak. Minggu Pak Usup khotbah ya Pak Usup ya. Loh, piye kok aku duduk pendeta? Bisa, buka ayat saja. Nah, buka ayat nanti dijelaskan. Belajar, kan sekarang kan bisa belajar lewat YouTube, belajar lewat internet. Nah, pokok yang penting baca Alkitab. Makanya program baca Alkitab itu jangan sampai lowong. Kalau saya memang sibuk repot gitu, kadang-kadang saya telat 4 ayat 3 ayat. Tapi tak tutup. Habis itu saya tak tutup, saudara yang dekat. Tapi enggak sering. Cuma ya namanya kesibukan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, enggak tahu Pesa itu utangnya make apa enggak itu. Nah, jangan, kan ada program baca Alkitab yang belum bergabung bisa bergabung. Kemudian diingatkan di situ. Tapi jangan enak saudaraku, saya sudah baca, tapi bacanya enggak dibaca. Ini ada aplikasi di HP itu baca dengar, wis diwacakno mbek turu.
Ada ya? Loh, ada aplikasi itu kemudian Alkitabnya taruh di tempat tidur, diwacakno berapa pasal di situ, sing di tempat tidur, sing baca HP, sing ngrungokne HP. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ya, selamat melayani di Mendalan Pesa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya ya, siapa saja yang sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, entah doa. Ya, kita ada tim doa, mendoakan, doa syafaat. Ya. Karena itu, setiap anggota tubuh Kristus harus menopang gereja, harus bergandengan tangan satu dengan yang lain, supaya melalui pelayanan kita berkenan. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam menjalankan tugas setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita, supaya apa? Pelayanan kita diberkati Tuhan. Ya. Kemudian penutup, melayani adalah panggilan yang tertinggi dari Tuhan sebagai umat, sebagai orang percaya yang dimenangkan. Melayani adalah tugas gereja. Gereja itu saudara dan saya. Sekaligus keteladanan yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Ingat firman Tuhan tadi. Jeri lelamu tidak menjadi sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Waktu, pikiran, tenaga, harta. Untuk Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberkati kita semua. Saya jemput kita berdiri. Firman Tuhan yang terakhir, lagu yang terakhir tadi apa? Ya, aku menyembah aja nih. Mari sama-sama kita menyembah. Kita menghampiri tata kasih karunia. Beri pengurapan, beri hikmat supaya kami juga nanti bisa terlibat dalam pelayanan di gereja. Tamburin, WL, singer, penerima tamu, demikian juga doa, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, membantu, menolong orang lain, ini pelayanan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadi Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau sudah memenangkan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kau memberi karunia talenta untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih. Ku yang Kau hadir di sini, Kau mengurapi kuasa-Mu yang tak terbatas, melengkapi kami umat-Mu di tempat ini untuk melayani Tuhan. Ku yakin Kau nyata, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini.
ku menyembah dalam kudus hadirat. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu. Inilah kami datang menyembah Engkau, melayani Engkau. Terima kasih atas kekuatan-Mu. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Kaulah segalanya yang layak disembah, yang layak kami melayani. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir melawat kami, mengurapi kami. Sayang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizatnya terjadi di sembah. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu, buat kemenangan. Kau menangkan kami, Kau pelihara kami, Kau jaga kami, Kau lindungi kami. Inilah umat-umat-Mu, Kau tahu setiap beban pergumulan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati, mencukupi umat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih kami tidak bisa membalas pengorbanan-Mu. Kami orang berdosa, kami yang tidak layak. Engkau melayakkan kami. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir. Kami mengundang Pak Usuk berdoa. Ku rasa Pak Usuk berdoa. Saya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kalau saat ini Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu kemenangan-kemenangan boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menjamah umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami terus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Baik pelayanan-pelayanan apa saja ya Tuhan, talenta-talenta apa saja yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik pelayanan yang kelihatan,
pelayanan yang tidak kelihatan ya Tuhan. Ajarkan kami terus untuk melakukannya ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya yang indah, menjadi bekal kehidupan kita selanjutnya. Dan saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti hati yang senang. Hati tenang akan berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang tapi teman yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang tapi temannya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Pujian untuk Tuhan Yesus. Jadi kita untuk warta GPDI Ebenezer sepekan. Hari Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4 pagi. Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Kamis 14 Maret 24 pada ibadah jam 6 sore acaranya acara doa WL. Untuk hari Kamis, maaf, kalau kemarin kan jemaat banyak yang nggak datang. Jadi firmannya kemarin ditunda. Jadi kemarin kita doa. Jadi untuk ibadah Kamis ini Mbak Nus, firmannya tetap Mbak Siti ya, tetap semangat melayani Tuhan. Kami lanjutkan Jumat doa pelayan altar jam 6 sore. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya 17 Maret jam 7 pagi. WL Ibu Samuel, singer Bapak Samuel dan Ibu Hani. Penerima tamu keluarga Nani Karmiati. Demikian. Minggu ibadah sekolah Minggu 7 Maret 24 17 Maret 24 WL Amel Firman Kak Pesa. Demikian warta sepekan. Saya kembalikan untuk Bapak Gembala. Jangan lupa nanti ada remaja di tempat ini, anak-anak remaja pemuda. Terima kasih atas kehadiran kita semua
pelayanan kita semua, mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Karunia talenta yang Tuhan berikan, semua kita berikan untuk Tuhan, teguh, giat, kita lakukan, jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Jadwalnya habis, nanti masih ada, tapi saya siap untuk membuat. Nanti Pak Nardi tak kasih tugas pelayanan sama Tante Lukman, Aser atau penerima tamu, enak Pak, tinggal nyalami saja nanti di depan. Ya belajar nyalami dulu, berikutnya doa maju ke depan. Seperti Pak Usep cuma doa begitu, doanya gak usah banyak-banyak, amin gitu aja. Ya, kita belajar melayani Tuhan. Ya, tapi saya nggak maksa, nanti kasih tugas ke penerima tamu dulu. Ya, kalau penerima tamu gampang ya. Modalnya apa saudara? Lek terima tamu itu modalnya aja merengut. Cuma yang datang punya masalah, punya beban. Loh, ini aku diperenguti. Pokoknya untungnya diketokne gitu loh. Nah, cuma gitu saja Pak. Ya, belajar guyu. Nah, maksudnya itu ben awet nom. Ya, puji Tuhan. Terus ini ada yang mengajak tanggal 1 Mei GBD Bulusoban ngajak ibadah Padang yang melayani tamu mungkin dari Surabaya. 1 Mei ke Malang. Oh, tanggal 1 April. Oh. 1 April pas Paskah. Tapi hari Senin. 1 April hari Senin. Nah, itu repotnya itu. Sajane kalau bisa ya saya minggu ada pelayanan ke Mendalan tanggal 31. Ya nanti dibicarakan saja ya. Kalau Senin itu jam kerja itu kasihan yang anak-anak kerja. Ya nanti kita bicarakan, rencananya ke pantai. Enggak tahu pantai mana. Enggak tahu kemana ini. Ya nanti Beni juga belajar pelayanan ke depan. Ya. Pelayanan singer ya seperti ini ya. Ya, puji Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Kami bersyukur karena Tuhan terlebih dahulu melayani. Engkau telah memberikan kemenangan, menghidupkan kami dari kematian, dari kutuk, dari dosa. Memilih kami, mengangkat kami, memberi sehat, memberi berkat, memberi kekuatan. Untuk itu, melalui firman-Mu pada pagi ini, supaya kami setiap umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini sebagai anggota tubuh Kristus, belajar ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Kami rindu Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan supaya kami semua umat-Mu terlibat dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan memampukan, Tuhan memberi kesanggupan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami ibadah, menyelesaikan ibadah, memberkati setiap pelayan altar. Ambil bagian dalam pelayanan tim PAW, semuanya yang terlibat diberkati Tuhan, dipakai luar biasa. Memberkati korban persembahan, berkati milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya. Kiranya Tuhan membukakan berkat tingkap dari langit, berkat dari surga, berkat jasmani, berkat rohani, berkat usaha pekerjaan mata pencarian, berkat atas kesehatan
anak cucu, keluarga kami semua dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Kalau ada umat-Mu yang sakit, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Umat-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, di mana saja, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Menjalani hidup sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, supaya umat-Mu dipelihara, diberkati Tuhan. Kita minta berkat, kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.